Apakah masih terjadi pemecatan perangkat desa tanpa regulasi yang benar? Hal regulasinya sudah diatur ya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor. Simak videonya sampai selesai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan saya tidak bosan mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat tentunya ya. Selalu dimudahkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, di video kali ini kita akan coba memberikan informasi mengenai seperti apa sih pemecatan ataupun pemberhentian perangkat desa sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ada perubahan sedikit ya mengenai pemecatan ataupun pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Di pasal 26 ayat 2 huruf B, kepala desa itu hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, itu ada perubahannya ya. Di Permendagri nomor 67 tahun 2017 mekanismenya itu sudah diatur ya untuk pemberhentian ataupun pemecatan perangkat desa. Nah, kalau kita lihat di aturannya di pasal 5 ya Permendagri ini, kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Nah, jadi tidak sewenang-wenang memecat ya ataupun memberhentikan, akan tetapi harus berkonsultasi dulu kepada camat atau dengan camat. Nah, yang kedua, perangkat desa berhenti karena di sini ya. Yang pertama itu meninggal dunia, ya otomatis ya kepala desa ini langsung membuat ya SK pemberhentian. Yang kedua itu permintaan sendiri. Nah, atau permintaan sendiri ini adalah mengundurkan diri ya karena hal-hal lain yang ini langsung saja kepala desa ini membuat SK pemberhentian dari perangkat desa itu sendiri karena alasannya sudah jelas ya, berhenti ataupun mengundurkan diri dari perangkat desa. Nah, yang menjadi polemik di pemerintahan desa ataupun di kepala desa, perangkat desa itu sendiri adalah poin C ini ya, diberhentikan. Nah, diberhentikan ini karena apa? Kita lihat perangkat desa di ayat 3-nya ya, perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C karena yang pertama itu usia genap telah 60 tahun, yaitu otomatis diberhentikan ya karena usianya sudah 60 tahun. Kedua itu sobat maaf, dinyatakan sebagai terpidana yang terancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu sudah jelas juga ya. Yang C, berhalangan tetap. Poin D, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, di poin E ini melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, di sini mungkin saja ya dari kepala desa ini banyak yang memberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. Itu mungkin bisa saja terjadi ya. Akan tetapi kita harus sesuai dengan mekanisme yang jelas. Mekanisme untuk pemecatan dari perangkat desa itu sendiri harus diatur ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, apabila perangkat desa ini masih melaksanakan larangan ataupun melanggar larangan yang sudah ditetapkan ya kepada perangkat desa, itu bisa dipecat dengan mekanisme. Yang pertama itu kepala desa harus menegur ya kepada perangkat desa ini ya. Nah, apabila teguran secara lisan ini tidak diindahkan oleh perangkat desa, itu harus ditegur secara tertulis ataupun surat peringatannya kepada perangkat desa ini. Contohnya misalkan apabila melanggar lagi itu akan dikenakan sanksi pemberhentian. Nah, apabila tetap tidak diindahkan oleh perangkat desa ini, kepala desa ini bisa berkonsultasi dengan camat ya, yang kita ketahui sekarang ini berubah ya kepada bupati atau wali kota. Akan tetapi berarti harus berkonsultasi dengan bupati atau wali kota. Nah, di sini apabila rekomendasi bupati atau wali kota ataupun camat itu sendiri ya bisa memberhentikan perangkat desa karena sebab ini sudah ada sebabnya. Nah, itu bisa mendapatkan pemecatan ataupun pemberhentian secara tetap kepada perangkat desa tersebut. Karena kita lihat ya mekanismenya tadi sudah ditempuh, akan tetapi perangkat desa ini tidak mengindahkan. Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa dari bupati, nah baru kepala desa ini membuat SK ataupun surat keputusan pemberhentian perangkat desa itu ya.
Nah, di sana itu dicantumkan bisa saja alasannya. Jadi seperti itu ya mekanisme untuk pemecatan ataupun pemberhentian perangkat desa sesuai dengan regulasi. Akan tetapi mungkin masih terjadi di setiap daerah ini pemecatan perangkat desa tanpa prosedural ataupun tanpa regulasi yang jelas ya. Disebabkan karena apa? Itu tanpa ada alasan. Kewenangan kepala desa ini disalahgunakan, yaitu salah satunya adalah pemecatan perangkat desa tanpa prosedural. Itu tidak diperbolehkan ya kalau kita lihat regulasi ataupun aturan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya, dan jangan lupa berikan komentarnya. Oke, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.